Alfanur Ashar Aifoka selaku General Medical Officer FIFA U17 2023. Kami persilahkan kepada Dr. Alfanur Ashar Aifoka bersama Bapak Gonang Susatyo SS selaku Koordinator Tim Media Information Center Wilayah Solo untuk dapat naik ke atas panggung sebagai moderator. Sebelum acara press conference pada siang hari ini dimulai, kami mengundang kepada rekan-rekan media untuk segera memasuki ballroom dan menempati kursi di baris paling depan terlebih dahulu, agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan lebih jelas. Yang terhormat Bapak Dr. Alfanur Ashar Aifoka selaku General Medical Officer FIFA U17 2023. Yang kami hormati perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang kami hormati perwakilan dari PSSI, dan yang kami hormati seluruh awak media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara press conference oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama PSSI dengan tema Pesepak bola dan ancaman cedera di tengah turnamen besar, kondisi kesehatan bagaimanakah yang ideal untuk para pemain? Boleh berikan tepuk tangan yang meriah? Perkenalkan, saya Nazwa Anastasia yang akan menjadi MC pada kegiatan press conference siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Gonang Susatyo SS untuk memandu jalannya press conference pada siang hari ini. Kepada Bapak Gonang, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Najwa. Suaranya udah kencang ya? Udah. Selamat siang, selamat datang Dr. Alfan. Maaf kadang-kadang saya manggilnya Mas karena masih muda, ganteng gitu. Selamat datang juga rekan-rekan media. Semua tahu siapa Dr. Alfan, dokter timnas yang mengawali karirnya di U19. Dan dia yang pertama kali memperkenalkan hidroterapi, yaitu pemain untuk memulihkan kondisinya setelah latihan atau bermain, masuk di kolam 1, kemudian ke kolam berikutnya, kolam hangat, dan itu kolamnya macam-macam airnya, tidak boleh sembarangan, artinya kapan masuk kolam yang biasa, kemudian yang hangat, dingin, hangat lagi, dingin lagi, dan kemudian keluar dari bak itu. Jadi itu memulihkan cepat merecovery pemain, sehingga pemain habis itu bisa segar kembali. Dan itu kemudian diterapkan di semua klub Liga 1. Jadi setelah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun klub Liga 1 ternyata baru tahu bahwa model recovery itu, hidroterapi itu yang betul itu seperti itu. Dan itu diperkenalkan oleh Dr. Alfan ini. Termasuk makanan-makanan menu untuk pemain yang sebetulnya itu tidak berpengaruh kepada porsi banyak sedikitnya makanan, karena pemain kita itu kalau makan kan banyak sekali itu, kalau dia enggak gitu loh. Dan itu terbukti, pemain Korea Selatan yang dihadapi Evan Dimas dan kawan-kawan, sampai sekarang mereka bermain di Liga Top Eropa, pemain kita hanya berkutat di Liga 1. Bahkan sekarang Evan Dimas juga menjadi pemain cadangan. Begitu. Ini informasi awal tentang Dr. Alfan. Bagaimana dia bisa ditunjuk oleh FIFA untuk menjadi dokter untuk turnamen sekelas Piala Dunia, dan kemudian apa pengalaman yang dia peroleh yang bisa dibagikan untuk teman-teman media dan bisa untuk diketahui oleh masyarakat. Monggo dokter. Baik, terima kasih Mas Gonang. Mas Gonang ini kebetulan ketemu dari tahun berapa ya? Udah puluhan tahun yang lalu ya. Ngikut saya terus dikit-dikit minta info terus saya pikir ini orang ngapain ini kan. Tapi terima kasih karena ada media, informasi, edukasi itu bisa tersalurkan, sebarluaskan. Ya mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah saya ke depan.
Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dr. Alvan di sini, nanti akan saling sharing aja, berbagi. Kebetulan saya di sini sebagai General Medical Officer untuk perhelatan FIFA untuk yang U17 di Indonesia. Kebetulan tugas saya itu muter ya dari satu kota ke yang lain untuk memastikan staf-staf venue medical officer saya bisa bertugas untuk mengawal dari sisi medis. Karena menurut saya ini hal yang pertama buat saya untuk event FIFA dan juga menjadi sejarah buat saya. Karena jadi dokter tim pernah dan sedang juga sekarang untuk timnas, baik dari level junior sampai senior sudah semua saya rasakan. Untuk yang putri juga pernah, dokter tim Liga 1 juga pernah. Lalu kemudian menjadi medical officer yang saat lalu di pandemi ya. Kebetulan experience di situ bagaimana kita bisa menjalankan sepak bola di tengah pandemi dan bagaimana protapnya. Dan alhamdulillah saya berada di situ. Piala Menpora, Liga 1, Liga 2, AFF, AFC, dan sekarang ini harus saya tuntaskan menjadi sejarah bagian hidup saya untuk di FIFA Under 17. Yang menarik dari saya, seperti apa tadi yang dikemukakan oleh Mas Gonang, nanti ketemunya flashback ke belakang. Tim yang bermain sekarang ini kan dia juga bermain di hari yang ketat, Mas Gonang. Ya. Di hari yang ketat, jumlahnya sama, tapi kalau kita lihat langsung performanya bagus ya. Performanya dari hari ke hari bagus. Ya. Apa sih yang jadi kunci di situ? Ternyata dua hal yang ini sinkron sama kesimpulan saya dulu ketika saya menggawangi U19 sampai sekarang. Disiplin dan sadar. Kedisiplinan dan sadar. Si atlet ini dia sadar kalau dia sebagai atlet. Kapan dia tidur? Kapan dia harus makan? Apa yang harus dia makan? Apa yang harus dia minum? Kemudian apa yang harus dia lakukan untuk recovery dan disiplin. Jamnya sekian ya jam sekian. Apalagi kalau saya kemarin mendampingi timnas di era Coach Sintayong, jamnya lewat 1 menit kena ratusan ribu pemain itu. Benar-benar sampai segitu. Makan itu pasti kontrol. Saya pun dengan bantuan teman fisioterapi, jamnya makan itu jangan berharap duduk di meja makan dalam. Harus di luar dulu, cek makanan, berdiri di situ, pastikan semua sudah sesuai apa yang di-request. Dan setelah masuk, coach itu pasti akan jalan dulu ngelihat sesuai enggak. Kalau enggak sesuai ya pasti cuma manggil admin untuk minta hotel menerin makanan. Karena menurut mereka makanan sebagai energi. Bagaimana mungkin kita sudah membuat ini mobil seperti mobil balap kelas tinggi tapi diisinya pakainya mohon maaf seperti Pertalite. Kan enggak nyambung. Gimana caranya harus dimasukkan bahan bakar yang terbaik. Kesadaran dan kedisiplinan. Lalu kalau saya muter dari kota ke kota, ngelihat gimana sih ya sekedar ini ya, curi-curi ilmunya dari peserta ya Mas Gonang. Makanan spare-nya ya memang sudah sesuai standar, textbook-nya ya seperti itu. Lalu kemudian jam tidur mereka, minum mereka harus seperti apa, kemudian latihan seperti apa, warming up sesuai apa, jam berapa, itu sudah sesuai standar. Sehingga kesimpulan saya enggak meleset yang dulu-dulu. Kalau memang itu dilakukan, satu kesadaran dari individunya dan kedisiplinan individu yang membentuk karakter bersama, pasti berhasil. Itu Mas Gonang. Lalu kalau dikaitkan Indonesia sebenarnya bisa nggak? Bisa. Karena sebenarnya ilmu seperti ini, jadi setiap tahun mungkin saya hampir selalu mengikuti kurs yang diadakan oleh FIFA atau AFC. Kebetulan kemarin di Qatar ada. Sebenarnya ilmu yang diberikan itu berulang-ulang dan hampir sama. Penerapannya susah enggak? Enggak kok.
mudah dan murah asal mau. Ya contohnya dulu seperti Mas Gonang bilang, bagaimana recovery cepat. Ini kan mainnya padat ini. Recovery cepat. Paling mudah ya dengan kalau bahasa teorinya cryoterapi atau hydroterapi atau cold immersion. Untuk cepat membuat otot sistem muskuloskeletal itu recovery-nya cepat. Dan pemain nanti bisa fresh lagi untuk mengikuti latihan atau pertandingan berikutnya. Selain juga untuk bisa preventif dari cedera. Dulu waktu saya terapkan di awal tahun 2013. 2013 ya dok. 2013 saya ditentang. Dokter ini gila apa? Masa orang panas-panas motor itu loh dok, knalpot aja langsung disiram rusak. Apalagi manusia. Tapi waktu itu tetap saya jalankan. Dan akhirnya performa tetap bagus, preventif untuk cedera bisa berjalan lancar. Dan akhirnya sekarang juga bisa diikuti oleh semua orang. Untuk semua tim. Nah waktu itu salah satu coach bilang, dokter mohon maaf karena dulu kita salah. Menurut saya kita karena baru mengerti hal seperti ini. Yang mudah apa? Dok ini S-nya harus berapa ya? Kalau teori itu kan 15 menit dok. Saya bilang orang Indonesia itu dikasih 15 menit nyemplung sekarang, besok nggak mau datang lagi. 2 menit aja udah tolong-tolong. Nggak apa-apa, 2 menit cukup, tapi continuous. Pasti akan ada hasilnya daripada nggak sama sekali. Nah ini kemudian diikuti oleh teman-teman yang ada di klub dan hasilnya bagus. Lalu kemudian kalau kita lihat sebenarnya tidak hanya es. Minum yang di pinggir lapangan yang warna kuning Mas Gonang. Kalau Bapak Ibu ada di sini kira-kira minum apa? Kalau pemain minum warna kuning. Sirup. Jus orange ya. Itu sebenarnya mudah, pelajaran yang mudah. Football medicine yang mudah. Seseorang yang berkeringat banyak, dia akan dehidrasi. Ketika dehidrasi, konsentrasi menurun. Kalau konsentrasi menurun, performa menurun. Kalau performa menurun, cedera meningkat. Jika seseorang dehidrasi 2%, cedera itu meningkat. Teorinya seperti itu. Kram, salah satu mudah. Bagaimana kita membuat pemain bisa bermain 2x45? Berarti memainkan dari dehidrasi. Yang diminum apa? Kalau air putih aja, masuk lambung, pipis terus. Bagaimana caranya mengikat cairan lebih lama di dalam tubuh? Dengan cara minum ion atau elektrolit. Pilihannya apa? Ya kalau kita sebut merek yang itu ya itu kan harganya sedikit mahal ya. Ada yang lebih murah, Oralit. Pernah kita coba Oralit, wah dok ini saya kan nggak diare. Nah salah lagi. Tetapi sekarang kan ada produk yang Oralit rasa jeruk. Oralit rasa jeruk itu satu box isinya kalau nggak salah 60-63. Satu sasetnya itu cuma harga 1.000. Dicampur ke botol air mineral yang 330 cc. Karena sebenarnya satu saset itu setara dengan 250 cc. Sedangkan air mineral yang 250 cc sedianya kan gelas. Kalau dibolong kemana-mana. Yang mendekati air mineral 330 cc itu kan bisa dibuka tutup. Masukkan, kocok, masukin box ice. Dingin, seger, diminum siap saat. Sebelum, sesaat, dan sesudah. Itu pernah saya teliti, kemudian saya presentasikan di Swedia. Hanya dengan merubah cara minum, itu bisa untuk meningkatkan performa dan menurunkan angka kejadian cedera. Mudah kan? Rp1.000. Kalau bikin 3, ya bikin aja 2 atau 3 di bawah anak-anak SSB, akademi. Jadi yang diminum di pinggir lapangan yang warna kuning itu bukan titik-titik jos gitu, bukan. Bukan minuman, bukan. Itu sebenarnya adalah yaitu tadi, Oralit yang rasa jeruk. Harganya cuma 1.000. Wah itu kan di TV sering di ini ya. Yeah. Nah itu sebenarnya hal kecil, tapi kalau dilaksanakan bagus. Bapak Ibu mungkin kalau tidur ngolet, kram kakinya, ya kan. Apalagi di sini AC, ini kan juga ini loh.
jangan berpikir nggak dehidrasi. Minum itu enak untuk menggantikan cairan. Nah, wasit juga konsultasi sama saya, dok itu kalau saya menit 60 ini masih naik. Saya bilang gitu, dia bilang gitu, oh saya bilang minumnya diganti dong. Minumnya diganti, minum harus ada elektrolit, sehingga apa? Otot-otot ini ketika ion elektrolitnya bagus, dia mencegah kram. Kalau saya ketemu tim-tim dulu, di Liga 1 atau di Timnas, saya lihat mereka apa sih cadangan minumnya kalau hanya bening, nggak apa-apa, awal-awal mainnya kuat, tapi nanti menit 60-65 pasti bertumbangan. Nah itu hal kecil, tapi ketika diaplikasikan dan continuous, pasti bagus. Selain tadi makanan. Makanan itu sebenarnya untuk atlet tidak harus mewah dan mahal. Karena untuk atlet itu sebenarnya adalah benar cara memorsikan, mengambil makanan yang harus diambil. Dulu, saya sempat ditentang makanan. Saya sempat ditentang. Dokter ini gimana sih? Pemain itu kan yang penting makan senang, makan banyak, lari pasti kencang. Iya kan? Tapi waktu itu saya amati, pemain itu kalau ngambil cuma nasi sedikit, tapi ayam upin ipin itu 5. Ayam upin ipin 5 dan itu harus digoreng dengan tepung. Nah, ini kan secara teori salah, karena untuk menimbulkan energi yang bagus, itu butuh karbohidrat yang lebih tinggi, bukan protein. Sehingga di luar-luar anak SSB Akademi salah orang tuanya. Dok, anak saya kok ini ya, lari nggak kuat ya, badannya masih gemuk. Lo dikasih makan apa? Telur itu pasti dok, 2, daging ayam, daging sapi komplit. Pemilihan proteinnya tinggi, harganya mahal. Berarti pemain-pemain di daerah-daerah pinggiran yang tidak cukup uang, nggak bisa dong jadi pemain bola profesional. Berarti Tuhan nggak adil. Nah, itu yang salah. Kita cek. Untuk semua kalau saya harus berbasis ini ya, berbasis data. Kita cek. Salah satunya adalah asam urat sama kolesterol. Wah, dulu pemain timnas itu kayak pasien usia 60-65 tahun, Pak. Asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi. Sehingga penyakit yang menyerupai cedera, kok lutut saya sakit ya dok? Udah dikasih obat, diterapi, nggak sembuh. Ini yang tumit saya sakit dok, kayak di jarum suntik-suntik gitu dok. Dicek, kasih obat, kasih terapi, nggak membaik. Dok kok saya cepat lelah ya, VO2 max saya nggak bagus ya. Setelah dicek ternyata asam urat. Nah kalau asam urat kan sama Bapak Ibu ya, nyeri lutut, tumit sakit, kan sama ya, jempol kaki panas, sama. Tapi itu bukan karena cedera olahraga. Kolesterol meningkat, iya. Sehingga perjalanan darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh juga tersendat. Bagaimana seseorang akan mempunyai VO2 max tinggi, ya, kemudian bisa menyalurkan energi, oksigen ke seluruh tubuh untuk pembakaran dengan bagus kalau tersendat gara-gara kolesterol. Nah, akhirnya setelah kita perbaiki, kita ajarkan bagaimana cara memilih makanan, sebenarnya mudah. Karbohidratnya kan kalau kita mudah kan dapat nasi, Pak. Kalau agak keren dikit ya spaghetti. Biasanya kita rubah kalau mau pertandingan, sekarang mulai viral. Kalau pertandingan biasanya dikasihnya spaghetti karena mudah untuk dicerna. Ya, terus kemudian protein, sayur itu juga nggak akan terlalu banyak. Sehingga cost-nya akan lebih murah dan bahan-bahannya lebih mudah didapat. Sehingga anak-anak tingkat SSB Akademi akan bisa melakukan itu dengan bantuan regulasi atau kebijakan dari orang tua. Jadi semua orang akan mempunyai hak untuk bisa menikmati menjadi pemain profesional, memperbaiki dirinya dari pola makanan. Dan harus sadar dia atlet, habis latihan gitu, mampir warung tenda gitu. Gorengan, ini kan faktor ini ya. Kalau ditanya gorengan gimana dok, boleh nggak? Sebenarnya boleh, asalkan gorengnya pakai minyak yang baru. Nah sekarang kan nyuwun sewu kalau beli gorengan, minyaknya minyak
jelantah. Iya kan, yang sudah hitam. Kalau kita beli gorengan, Bapak Ibu sekalian harus diakali. Lihat dulu, ini warung gorengannya buka jam berapa? Kalau buka jam 4 kurang 5 udah di situ, Mas. Karena minyaknya masih baru. Jadi asam lemak jenuhnya masih, tapi kalau sudah digunakan berkali-kali, asam lemak jenuhnya tinggi, trigliseridanya tinggi, itu yang sering menyebabkan penyakit-penyakit jantung. Ya, boleh kok, tapi asalkan harus dengan minyak yang baru. Sehingga kalau di tim biasanya kita pesan di hotel untuk mengobati rasa kangen, udah masakin pisang goreng atau tempe goreng bakwan, tapi pastikan minyak yang baru. Ya, itu untuk menjaga biar rasanya ada, tapi tetap sehat. Hati-hati masalah seperti ini. Lalu jam tidur juga pengaruh, Mas Konang. Pemain itu sering bicara, dokter, tidur bagus katakanlah 8 jam. Iya, saya juga 8 jam, Dok. Tapi kok saya sering kalau pas latihan sepagi, sore, itu masih ngantuk. Jadi 8 jamnya dia dirubah. Jam 3, 4 pagi baru tidur. Tapi nanti ngedur, jam 12 baru bangun. Nah, saya bilang, sama-sama 8 jam, tapi kualitas tidurnya beda. Kita orang Indonesia ini, siklus sirkadian, siklus tidur itu adalah kurang lebih di jam 9, 10, 11. Nanti bangun kira-kira subuh itu sudah fresh. Tapi kalau diganti, jam tidurnya dilawan, sama-sama jam kuantitasnya sama, kualitas tidurnya berbeda. Nah, sehingga ketika dia latihan, dia pertandingan, masih kurang fresh, kurang bugar karena itu. Tapi dok, gimana dok kalau yang sudah usia sekian itu kan kalau tidur mesti ini ya, susah ya, mesti jam 1, jam 2 baru tidur ya. Ya udah, kalau gitu, kalau pas ngantuk banget jangan dilawan, tidur walaupun hanya sebentar, karena fungsi tidur ada 2. 1, memperbaiki atau meregenerasi sel-sel yang rusak tiap hari. Yang kedua adalah menambah bahan bakar yang baru. Jadi kalau tubuh sudah sangat lelah, pengen tidur, ngantuk, jangan dilawan. Contohnya di sini ngantuk banget, walaupun hanya 1-2 menit gunakan. Nanti bangun fresh lagi. Itu kuncinya di situ. Ya, ini sekilas tentang apa yang saya curi di tim-tim ini. Semua ternyata sadar dan disiplin dari tingkat head coach sampai ke kitman, sehingga tim-tim yang sekarang masih melaju, dan kemarin kita ngelihat pertandingannya juga bagus, ternyata itu yang dulu pernah saya terapkan, walaupun saya waktu menerapkan itu banyak pro kontra, tapi sekarang sudah mulai terbukti. Lalu kemudian ya saya minta doanya, tinggal beberapa hari lagi kita di final. Mudah-mudahan tugas-tugas kami di medis ini bisa berjalan dengan lancar, karena kami di sini bertugas untuk mengawal medical services baik di inside stadium maupun outside stadium, untuk hotel, wasit, dan lain sebagainya. Itu mungkin Mas Gonang, untuk overview sementara. Oke, terima kasih dokter atas penjelasannya. Dulu ketika diprotes itu curhatnya ke saya, termasuk kalau saya ngobrol dengan dokter ini, Indra Safri pasti bertanya, tadi Gonang wawancara apa dengan kamu? Saya nggak tahu kenapa Indra Safri selalu bertanya kepada dokter ini. Mungkin curiga dengan timnya pada waktu itu, nggak tahu. Oke, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Termin pertama, 2 pertanyaan. Sing dawa. Oke, Edwin ya. Nggak usah panjang-panjang dan tangannya nggak usah bergerak. Kantong dulu ya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Jangan panjang-panjang ya. Om Gonang ya, senior saya, senior ini ya. Ya, Edwi dari RRI. Selamat sore Dr. Alvan. Selamat ketemu di... Siang. Oh ya. Ya. Siang, oke siap. Ya, saya pernah mengikuti tim ya, menjadi bagian dari tim Persis Solo beberapa tahun yang lalu. Pada saat tour gitu ya, waktu masih divisi utama, kami selalu, dan waktu itu memang mengajak wartawan, kami tahu persis menu-menu yang dimakan oleh para pemain. Ya, itu memang
nyaris tidak ada ahli gizi ya, tidak ada tim gizi yang masuk dalam tim Persis, sehingga pemain juga madang sasae gitu kan, madang sasae, malah rebutan gitu kan. Satu Persis kalau habis main itu makannya banyak dok itu, banyak seperti gunung anakan gitu sak piring itu. Bahkan itu boleh dikatakan nyaris kurang gitu, harus tambah lagi, rebutan gitu kan. Itu tidak ada gizinya menurut saya, dia hanya banyak saja gitu kan. Nah, menurut analisa dokter apakah memang seperti itu seorang pemain habis main bola harus makan sebanyak-banyak begitu? Itu kalau menurut pandangan dokter Alvan seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kan kalau pertandingan saya lihat itu di pertandingan yang resmi juga, yang tidak resmi juga itu suka bawa pisang tuh dok. Ya. Pisang itu kan buat pasokan pada saat jeda gitu kan. Mereka hanya makan pisang. Nah, sejauh mana pengaruh pisang terhadap ketahanan daya tubuh pemain, terutama untuk menjaga agar mereka tidak kedodoran. Mengingat timnas kemarin pada saat menghadapi Ekuador, injury time 13 menit, sebelum injury time sudah stamina habis gitu kan. Yeah. Itu menurut Dr. Alvan seperti apa pengaruh dari makan pisang bagi seorang atlet yang tengah bertanding? Terima kasih. Langsung dok, dijawab ini dari Edwi. Oke, siap Pak Edwi dari RI, terima kasih. Jadi seseorang ketika setelah melakukan kegiatan keras, berat, itu kan pasti ada defisit kalori Pak. Kemudian tubuh akan mengeluarkan sinyal ke otak bahwasanya saya harus mengganti dengan cara makan. Memang atlet itu makannya banyak, tidak dimungkiri, makannya banyak. Lalu kemudian ketika dia makan banyak tadi, nah, yang perlu dibenarkan adalah apa yang seharusnya kamu ambil. Karena kan seseorang makan banyak atau enggak itu kan fungsi dari lambung, Pak. Ketika lambung itu terisi sesuatu, maka akan mengirimkan sinyal impuls ke otak cukup atau belum. Ya, mau diisi roti banyak, nasi banyak, daging banyak, kalau sudah melar mengirimkan sinyal ke otak cukup akan berhenti. Sehingga yang patut dibenarkan adalah bagaimana cara memilih makanan yang benar. Setelah pertandingan, waktu yang disarankan ketika dia akan memakan karbohidrat lebih banyak, itu di maksimal kurang lebih 2 jam setelah pertandingan. Habis pertandingan biasa, karena dia habis melakukan kerja keras, olahraga keras, maka lambung itu otot-ototnya masih kontraksi, jadi masih belum mau makan. Setelah relaksasi baru nih muncul sinyal rasa lapar. Pasti makannya banyak. Tetapi harus dikasih tahu makannya seperti apa. Terutama yang habis cedera. Karena hal seperti ini tidak lebih dari kejadian cedera muskuloskeletal Pak. Tulang sama otot. Nah ini beda lagi. Ketika seseorang cedera, maka bukan karbohidrat, nasi, kentang, spaghetti yang lebih banyak, tetapi proteinnya yang dirubah agak lebih banyak. Karena untuk regenerasi selnya. Kalau seseorang yang cedera, proteinnya tinggi, karbohidratnya tinggi, jadi gemuk. Kenapa? Dia kalau cedera kan nggak banyak gerak. Karbohidrat, contohnya nasi gitu, apalagi nasi putih, kalau dimakan banyak, energi yang keluarnya sedikit, nah itu jadinya lemak. Lemak terkumpul di mana? Nomor 1 di perut. Nah Bapak Ibu sekalian, penelitian membuktikan lingkar perut yang laki-laki lebih dari 90 cm itu resiko terjadinya obesitas sentral atau gula darah, diabetes mellitus. Ya, jadi pakai meteran itu kalau 90. Kalau wanita 80 cm. Karena ketika kita makan karbohidrat nggak digunakan, depositnya dia akan dirubah jadi lemak. Lemak pertama di perut, mohon maaf di pantat, nah di bahu belakang. Ya itu di situ. Aduh kok tinggi ya. Silakan, jadi setiap hari kita disarankan untuk melakukan kegiatan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Monggo, mau sepedaan monggo, mau lari-lari monggo, mau jalan cepat monggo, mau berenang monggo. Apalagi semua ini di hotel ya Mas Gonang ya? Hotel. Nah, fasilitas banyak. Gym.
Monggo mau dihabiskan di resto atau di gym atau di rooftop atas itu ada kolam renang, monggo. 30 menit, Dok, kami sibuk banget. Enggak usah 30 menit langsung, 15 menit pagi boleh, 15 menit sore atau malam boleh. Jadi intinya 30 menit, enggak harus langsung 30 menit. Itu untuk membakar ini ya, kandungan karbohidrat atau gula. Nasi putih, wah nasi putih sama nasi merah pernah enggak bedain? Kalau atlet saya kasih nasi merah, kenapa? Kan atlet tingkat laparnya tinggi ya, makannya banyak. Kalau nasi putih sama nasi merah enak mana Pak dimakan? Nasi putih. Nasi putih karena manis, kandungan gulanya tinggi. Tapi kalau nasi merah kandungan gulanya rendah, tapi vitamin B-nya tinggi untuk otot sama saraf. Kalau makan nasi merah, kenyang tapi gulanya enggak tinggi. Tapi vitamin untuk saraf sama ototnya bagus. Dok, pero rasane, orang Jawa bilang, kasih kuah, biar teksturnya menyerupai nasi putih. Dan nanti dicoba aja, 1 minggu, Bapak Ibu makan nasi merah gitu ya. 1 minggu aja nanti berat badannya turun. Coba aja, ini baru dicoba tanpa olahraga ya, itu turun. Apalagi dengan dibakar dengan gerak. 1 minggu turun. Kan nanti efeknya apa? Sering buang air besar. Salah satunya. Karena dia seratnya tinggi. Nanti sering buang air besar. Coba aja lumayan ya, 1 minggu ini turun 1-2 kilo itu lumayan. Ya, nanti gula darahnya juga ikut turun. Itu cara mudah, ya. Nah, itu tadi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana cara dia ngambil. Terus kemudian yang kedua, pisang. Pisang ini mempunyai efek menimbulkan ledakan energi. Saat bertanding itu kan pemain sudah banyak makan, ya. Kemudian karbohidratnya sudah tinggi. Saat dia pertandingan half time biasanya ada lapar. Ada lapar. Kalau dia diisi nasi padang, tambah nggak bisa lari. Jos. Ya kan? Karena kan sebenarnya bagaimana cara kita mengatasi lapar. Teori dari melonggarnya si lambung. Kan intinya di situ. Bagaimana cara kita membuat lambungnya ini mengirim impuls nggak lapar, tapi kalau dia dimasukin karbohidrat lagi nggak bisa Pak. Jadi karbohidrat itu nanti siklusnya kalau dia sudah tinggi dikasih karbohidrat lagi sudah nggak bisa naik. Berarti kan hanya butuh bagaimana lambung ada isinya. Diisilah salah satunya dengan pisang. Kalau durian nggak mungkin. Salak malah kebebelen, ya kan? Salah satunya yang mudah pisang karena pisang mengandung sodium untuk ledakan energi. Sama biasanya kita sediain semangka, Pak, untuk mengganti cairan. Jadi tidak harus melulu minum, Pak. Oh, minum kembung malah nggak bisa lari. Saya pernah itu banyak pemain salah artian mengobati dehidrasi dengan cara minum yang banyak. Kencing, Pak, mintanya di lapangan. Nah, kalau pemain kan lumayan ya, Pak. Sok-sok cedera. Jadi saya pernah Mas lari ke lapangan, dia tuh sok-sok cedera, tapi kok mabuk pesing, saya bilang gitu. Gebelet nguyuh Dok, waduh, dia sok-sok itu, waduh. Karena itu tadi dia kembung, karena kalau minum elektrolit kan terserap ya, karena dia persepsinya salah, harus minum banyak, akhirnya malah gebelet kencing, nggak mungkin Pak dia keluar lagi. Tapi saya pernah punya pengalaman, nah ini, Ya, Bes. makanan pedas memang bahaya. Jadi kan penyerapannya jadi nggak bagus. Wah apalagi atlet Pak, kalau nggak pedes, wah nggak mau. Karena lidahnya, ya tadi Pak, pedes boleh sih, cuma harus dibatasi ya. Saya pernah punya pengalaman, pemain ini tiba-tiba keluar. Loh dokter itu cedera? Enggak ada cedera. Habis itu masuk lagi. Ketika saya tanya, mungkin ada yang tahu di sini. Ada yang tahu. Ini pemain nasional juga. Kenapa kamu keceret Dok? Diare Pak. Nah gimana? Kalau kencing masih bisa Pak di lapangan ya. Pura-pura cedera, jongkok, cur gitu masih mending. Kalau keceret nggak mungkin. Saya tanya regulasi, naik keceret itu bisa ya? Ya bisa Dok, katanya itu bisa terus keluar masuk lagi. Wah terus Dok itu cedera enggak? Lah itu efek asam atau pedes yang terlalu tinggi, kalau asam lambung meningkat itu kan salah satunya diare ya. Nah penyakit yang ditakuti atlet itu kan ada 2. Satu
diare karena menyebabkan dehidrasi lebih awal, yang kedua batuk pilek, ISPA, ngambil nafasnya nggak bagus, ya. Nah itu benar-benar terjadi. Pemain saya dalam tanda kutip kecurit, keluar masuk lagi. Nah, satu, loh kamu ngapain? Loh, nggak di situ, nggak mungkin dok di sini, nanti pasti saya ketahuan. Nah itu benar-benar terjadi. Lalu kemudian terkait dengan makanan yang lain itu bisa dikasih seperti semangka, Pak. Semangka itu gulanya bagus, tapi nggak terlalu tinggi, cairannya ada. Ya, kadang disediain roti basah, Pak. Roti basah. Jadi ada pemain itu memang ya itu mungkin Mas Gonang juga tahu tingkat laparnya tinggi. Jadi kadang ini kalau pertandingan, Pak, pertandingan itu 4 jam sebelum pertandingan harus berhenti makan. Tapi saya punya pemain yang aneh juga, Pak. Kalau 1 jam, setengah jam belum makan sebelum pertandingan nggak bisa lari, Pak. Ya itu kasusnya mungkin hanya 1, 2 ya, tapi nggak boleh ditiru dengan yang lainnya, Pak. Nah ini ada kasus-kasus seperti ini yang di luar teori, ya sudahlah kita bisa maintenance dia. Nah jadi fungsi pisang tadi seperti itu, terus pilihannya pisang apa? Pisang Ambon, pisang Raja, yang penting jangan pisang keluduk, Pak. Nanti efek geleng-geleng bahaya. Ya enggak. Jadi pisang itu bagus, monggo, yang penting jangan dikasih buah yang terlalu tinggi seratnya ya. Seperti apa tadi, salak nggak boleh. Kalau dulu waktu kami studi tour ke Spanyol, kebetulan di 4 klub waktu itu, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, dan Valencia, saya sempatkan untuk masuk ke ruang ganti mereka, dan di ruang ganti itu ada salah satu wajib yang harus ada, ini dia ada nampan besar itu, isinya buah, Pak. Isinya buah tadi yang pisang, terus kemudian semangka, ya itu wajib ada. Dan semua klub itu pasti menyediakan itu. Jadi gitu Pak, itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terus dok itu yang pemainnya kelelahan itu U17 ketika lawan Ekuador ya? Oh ya, baik kalau dalam hal itu kita, saya sendiri tidak bisa menghakimi. Ya, banyak faktor ya, banyak faktor. Kalau dulu orang hanya bilang VO2 max number one. Ya, VO2 max itu sebenarnya apa sih? Jadi kapasitas paru-paru itu bisa menangkap oksigen ya sebanyak-banyaknya sehingga kerja otot itu kan butuh pembakaran. Bahan bakarnya itu oksigen. Ketika seseorang mempunyai kapasitas VO2 max tinggi, berarti dia akan bisa melakukan kegiatan aerobik itu lebih lama. Intinya di situ. Cuma hal lain yang diperlukan untuk performa itu kan salah. Ada beberapa lagi kebugaran otot. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, anaerobik mungkin, ini ototnya harus oke. Kalau ototnya nggak bagus, VO2 max-nya tinggi, tapi ototnya nggak bagus, sama aja. Karena di dalam serabut otot, jadi kalau kita lihat otot gelendong itu kan punya serabut-serabut, di dalam serabut itu ada zat yang namanya mitokondria. Mitokondria ini dapurnya otot. Sehingga atlet ketika latihan otot, itu tidak hanya membuat tubuhnya besar, kekar, kuat, tidak hanya itu. Tetapi fungsi hiperplasi dan hipertrofi itu dibuat sehingga memperbanyak jumlah dapur-dapur pemasakan energi. Ketika dapur-dapurnya banyak, otomatis energi yang dibuat digunakan juga akan lebih bagus. Teorinya di situ. Nah, kalau otot ini enggak dilatih, berarti kita menyediakan bahan bakar sebanyak-banyaknya, tetapi dapurnya kurang. Nah ini harus imbang, ya kadar VO2 max, kemudian otot dan juga mental, ya otot bagus, VO2 max bagus, nek kon main wedi. Saya pernah pemain saya, ya sekarang sudah jadi tim, ya udah 3 lah. Ya. Pas main di Thailand Mas, AFF, awake gede, ireng, sangar, kon main nangis Mas. Nangis ngono. Ngopo gitu kan. Kalau panggil saya kan Om dokter ya. Om, aku wedi Om ngono lho. Kowe iki lho awakmu gede ngono wis nek didelok musuh sudah menakutkan.
takut dok, lo nggak mau di pertandingan internasional, nggak usah takut, sana itu juga takut gitu kan. Sekarang tinggal siapa yang berani mengalahkan rasa takut itu. Nah ketika event dia melewati itu sudah hilang. Nah ini mental. Ya, selain faktor-faktor tadi, VO2 max, otot, mental juga perlu. Sama kecerdasan, ya perlu ya. Ada pemain kan Bapak lihat ya, kalau belum sampai pojok, belum di cross. Ya kan, pokoknya teorinya pojok, cross. Ya, itu saya pernah Pak, ada pemain kayak gitu. Pokoknya kamu lewatin orang, pojok, cross. Kalau enggak lewat sana, cutback. Nah itu pakai teori itu, tapi dinamisnya enggak pakai. Nah ini juga perlu. Jadi saya pernah di Klaten Mas, 12.500 siswa SD dan SMP, kami periksa hemoglobin, anemia, itu ternyata 60%-nya anemia. 12.500 siswa SD dan SMP menderita anemia. Anemia itu terjadi karena dia kekurangan hemoglobin yang didapat dari makanan yang kurang kayak ijo-ijoan. Terlalu sekarang kan generasi micin banyak ya. Iya. Generasi micin banyak sehingga mempengaruhi kinerja dari otak. Mempengaruhi kinerja dari otot. Mikirnya lambat, kerjanya lambat. Nah, bagaimana kaitannya dengan atlet sepak bola? Pernah kita cek Pak, atlet itu kan kadar hemoglobin itu harus di atas 15. Artinya penangkap oksigennya itu banyak. VO2 max sudah dibuat tinggi. Tapi kalau hemoglobinnya rendah, penangkap oksigennya sedikit. Berarti yang membawa ke otak, ke otot sedikit. Konon katanya kalau atlet itu kan harus cepat. Sebelum bola datang harus bisa berpikir cepat. Yeah. Bagaimana mungkin kalau hemoglobinnya rendah? Lambat, lemot mikirnya Mas. IQ-nya rendah. Bagaimana mungkin atlet mempunyai tendangan yang kuat kalau penangkap oksigennya di otot rendah? Nggak mungkin. Nah, kita cek beberapa atlet di awal ada namanya PCMA, Pre-Competition Medical Assessment, ini anemia. Jadi harus dibantu dengan suplemen dan pola makan yang benar. Sehingga dia cerdas, ototnya kuat. Nah ini kaitannya juga sampai situ. Semoga Pak Edwi bisa memahami ya. Ada beberapa faktor itu. Oke, Mas Agung untuk pertanyaan berikutnya. Oh, monggo. Jaringan dulu aja nih, karena dia keseringan gitu loh. Iya. Iya. Nggak apa-apa, makanya saya dulu kan. Saya Agung ya. Maaf nih senior. Mas, saya Toro Mas dari Infopublik.id. Nih saya senang banget nih dengar tips-tips dari dokter nih, kelihatannya berguna nih buat saya. Ngurangin, ngecilin pelut nih dok. Sama dok. Dok, ada hal yang pengen saya tanya nih, ada dua hal sebenarnya. Satu, tadi dokter bilang udah melakukan pre-medical check ke SSB, lalu hasilnya tuh hemoglobin naik. Berarti kalau bisa diartikan berarti anak-anak kita sekarang nih udah hidupnya tuh udah gak sehat. Apalagi jadi atlet. Apa yang dilakukan oleh dokter sendiri ini melihat kondisi seperti itu gitu. Lalu kedua, kondisi sosial kita kan nggak merata nih dok. Bagaimana, ada tips nggak idealnya menu-menu yang kiratannya sehat sehingga teman-teman kita generasi muda yang nggak taraf ekonominya tinggi itu bisa mendapatkan menu yang ideal dan juga sehat sehingga bisa kita jadikan atlet di masa depan. Terima kasih dok. Oke, monggo dok. Oke, terima kasih. Jadi tadi benar ya, kalau kita mau bilang ini kok pemain saya apalagi yang junior-junior kok performanya nggak bagus ya. Jadi harus dicek dulu secara objektif masalah apa. Jadi ada namanya PCMA, Pre-Competition Medical Assessment. Ini bahasanya General Medical Check lah gitulah. Darahnya oke enggak, urinnya oke enggak. Bahkan di pemain atlet ini kita temukan kadar bibit batu saluran kencing ginjal ini ada. Karena kan atlet ini kan minumnya harus banyak. Atlet ini mesinnya beda loh sama kita Mas.
Jadi kalau tubuh kita ini kurang cairan, maka zat-zat yang menyebabkan batu ginjal, batu saluran kencing itu kan bentuknya seperti serpihan. Kayak kita nulis di papan tulis dulu pakai putih ya, kapur, itu kan serpi. Dia kena air dikit aja ngumpal bisa keras lagi. Itu sama yang di dalam organ saluran kencing kita dari ginjal sampai uretra itu bisa terjadi kayak gitu. Sehingga perputaran cairan ini harus oke. Apalagi untuk kita yang bukan atlet di sini juga minumnya harus cukup. Apalagi atlet. Satu, urin, darah. Bahkan ada lagi yang kita temukan ada yang hepatitis. Ya, hatinya bermasalah. Ya bagaimana mungkin performanya akan bagus kalau ada infeksi virus di dalam tubuhnya. Ya, belum lagi bibit tipes tinggi. Oh iya loh, ada. Jadi kita cek pasti tipes. Tipes ini kan kayak kita ya, kelelahan dikit bisa drop. 7 hari panas, lelah bisa tipes. Makanan berawal dari makanan atau minuman yang terkontaminasi. Mohon maaf, jajan di pinggir jalan. Jadi kalau ini tips aja, kalau mau jajan pinggir jalan, lihat bagaimana cara membersihkannya, piringnya, sendoknya, gelasnya. Dicelup di ember 1, sabun ember 1, bilas ember 2, bersihkan ember 3, ucek, kering, pakai lagi. Hati-hati, berarti kan kuman seseorang dari air liur ya hanya berkutat di ember tadi. Jadi kalau mau oke, lihat membersihkannya di mana, air mengalir atau tidak. Kalau dengan air mengalir, aman. Kalau terpaksanya mau makan di situ, oke, sendok paling enggak bawa sendiri. Kalau enggak, minum plastik, di plastik aja Bu. Nah kenapa? Oh, nanti mau saya bawa sambil jalan, ya. Kalau enggak, kalau memang enggak bawa sendok, pakai plastik kita makan. Itu untuk mengurangi kita menggunakan alat-alat makan yang tadi hanya dicuci di ember 1 ke yang lain. Hati-hati tipes. Nah itu kalau drop tipes, nah karena nanti sistem usus halusnya kena, pencernaan makanan, absorpsinya juga terganggu. Itu. Lalu kemudian ya untungnya kalau HIV ini belum kita temukan Mas. HIV. Oh. Ini belum kita temukan, jadi masih aman. Nah inilah cek-cek di sini, terutama untuk anak-anak zaman sekarang. Makanan-makanan kan banyak ya Mas ya. Jadi ini pernah saya bandingkan, tadi yang 12.500 anak siswa SD di Klaten, ini punyanya Mas Gunang, Klaten ya. SD, SMP, formal, kita bandingkan dengan 5.000 santri di daerah Tegalrejo Magelang. Hasilnya mencengangkan sekali. Tidak lebih dari 10% santri yang ada di Tegalrejo Magelang anemia. Waktu itu kami mendapat pendanaan dari Jepang, Mas. JK Jepang. Jepangnya ke sini ya. Loh, kenapa? Mereka lihat di pesantren hidupnya seperti ini, tidur bareng kan gitu kan. Makan kurang. Tapi setelah kita lakukan cek lebih dalam, anak pesantren ini kan jadwal makan teratur. Dia nggak sering jajan di luar. Makanan dia masak sendiri, nasi apa alami sendiri, sehingga kebutuhan akan zat besi, hemoglobin meningkat. Sehingga anak-anak pesantren, mohon maaf, dia menghafalkan ini ya Al-Quran, kitab apa itu cepat. Ya karena ditunjang dengan hemoglobin yang tinggi yang bisa sampai ke sel-sel otak. Nah ini, wah Jepangnya waktu itu kan, wah ini bagus ini untuk penelitian. Nah waktu itu kita share juga, kita sampaikan ke dinas pendidikan terkait. Jadi bagaimana mungkin menuntut siswa untuk lulus dengan nilai tinggi, tapi kalau ya makanannya nggak komit nggak bisa. Nah ini yang perlu kita waspadai. Lalu kemudian passive lifestyle. Sekarang mau pesan makanan, nah, kalau dulu jalan nyari, pesan klik datang ya, datang. Mau pergi ke sana kemari tinggal klik datang, ya kan? Kalau dulu harus jalan kemana. Passive lifestyle meningkat sehingga data riset kesehatan dasar 2018 penyakit kronik degeneratif meningkat terlebih di usia muda.
Kronik degeneratif itu penyakit apa? Yang dulu-dulu ini terjadi hanya pada usia 70 tahun, 60 tahun, sekarang terjadi di usia 20, 30. Penyakit kronik degeneratif apa? Hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, serangan jantung koroner, terus kemudian osteoporosis. Mungkin Bapak Ibu sekalian mendengar ya, temanku kemarin habis futsal meninggal gara-gara mandi malam. Wah, diselimur kayak gitu, gara-gara mandi malam. Gara-gara minum es. Wah, itu padahal kasus-kasus serangan jantung mendadak pada usia muda. Terus kemudian ada masih muda, dicek general medical check up, gulanya sudah tinggi. Ini udah pernah cek tensi belum? Wah, ini besok beli aja tensi yang digital. Di sini sediain satu Mas Gunang. Untuk ngecek masing-masing. Berapa? Ada nggak mau nih? Ya kan? Beli satu paling harganya cuma berapa? Sekarang murah-murah itu 400.000, 300.000 dapat kan? Beli satu kasih di ruangan ini. Ya, sebelum mengikuti acara demi acara, ngecek. Apakah tensi tinggi atau enggak? Nah, ini riset kesehatan dasar ini meningkat penyakit tadi dan terutama untuk kalangan usia muda. Jadi kita wajib waspada karena memang ini karena kemajuan teknologi ya. Maka dari itu gunakan 30 menit setiap hari. Dok, kalau nggak sempat sama sekali, gunakan paling tidak aktivitas fisik sehari-hari. Contohnya jalan. Di sini naik apa Mas? Lift. Ya. Ada tangga enggak? Hindari Pak. Oh, dihindari. Loh benar, karena dengan naik tangga, kita sudah melatih jantung kita. Ngos-ngosan enggak? Ngos-ngosan. Terus kemudian melatih otot-otot kita. Nah, kita mau cek sekarang bagaimana kebugaran otot kita. Cara mudah, mau berdiri di depan kursi masing-masing. Terakhir udah cepet ya, agak cepet. Oke, sekarang di depan, kakinya ditempelin ke bagian depan, ya. Nanti saya minta untuk duduk perlahan-lahan, hitungannya adalah 1, 2, 3, yang keempat itu bokongnya hampir nempel. Ininya lurus, jadi nggak boleh gini. Jadi kayak kita pakai kemben. Oke, siap? Oke, saya cek ya. 1, 2, lurus. 3, nah ini terakhir, 4 mau nempel tapi nggak boleh. 4, lurus. Ulangi dulu, ulangi ya. 1, lurus ya. 2, 3, sekali lagi, hampir nempel. 4, tahan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, duduk. Aduh. Apa yang dirasakan? Capek. Panas, keju, baru 8 detik loh. Berarti kebugaran otot, tulangnya, sendinya nggak bagus. Perbaiki paling nggak naik tangga, ya 1 lantai aja dulu. Ya, hari ini 1 lantai, besok tambah 2 lantai, naik turun. Oke, bawa tas toh ini. Tasnya bisa dikasih bahu, itu melatih kebugaran otot-otot tungkai atas. Apa namanya? Ini, trunkus batang atas. Bawa sambil naik tangga. Hindari lift dulu. Oke? Terus jalan, sering jalan di hotel. Ya, jangan mager di kamar. Oke. Oke, apalagi rekan-rekan media ya, seringnya berkutat dengan laptop lama ya. Hati-hati, jangan lebih duduk daripada 1 jam. Kalau sudah 1 jam maksimal, gunakan untuk jalan. Diri. Iya, karena untuk kesehatan ginjal juga. Ya.
Gitu ya. Baik, ini tips-tips hidup sehat, active lifestyle, mudah-mudahan semua di sini bisa melakukan tugasnya hingga akhir dan bisa menggunakan hartanya masing-masing, gajinya masing-masing untuk besok bersenang-senang dengan keluarga, anak, cucu dan sebagainya. Jangan habiskan uangmu untuk di rumah sakit. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya. Oh, menu makan murah. Oke, nanti bisa dilanjut di doorstop. Ya, maaf ya, Nasmudin, Mas Agung, karena waktu udah habis, kompresi pers hari ini kita akhiri. Tepuk tangan buat Dr. Alvan. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada Mbak Najwa. Monggo, Mbak. Baik, terima kasih kepada Dr. Alvanur Ashar Aifoka yang telah menyampaikan informasi yang tentunya sangat penting dan bermanfaat untuk kita semua. Dan tidak lupa terima kasih juga kepada Bapak Gonang Susatyo SS selaku moderator yang telah memandu press conference pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, masih ada sesi selanjutnya yang bisa dilakukan di interview corner yang letaknya ada di luar ballroom sebelah kiri. Demikian, kita telah tiba di penghujung acara pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah menyempatkan untuk hadir. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan terdapat kekurangan. Saya Nazwa Anastasia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangannya?